Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabilul Haq, NIM 070405210093, kelas E3. Di sini saya akan membahas tentang akidah, akhlak, ibadah, dan syariah untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu matkul pengantar studi Islam. Lanjut pada pembahasan yang pertama, yakni akidah. Pengertian akidah secara harfiah atau segi bahasa, akidah berarti sesuatu yang mengikat atau terikat. Secara terminologi atau istilah berarti sistem kepercayaan atau keimanan dalam Islam. Akidah merupakan suatu keyakinan yang pasti tanpa adanya keraguan sedikitpun kepada dasar-dasar ajaran Islam yang diberikan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Akidah dapat disimpulkan suatu keyakinan seyakin-yakinnya dan mengikuti segala ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan baik melalui akhlak dan akidah sifat. Akidah Islam, al-aqidah al-islamiyah, dapat diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Dasar-dasar akidah. Dasar-dasar akidah Islam itu meliputi dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dasar-dasar akidah menurut Al-Quran, menurut bahasa, secara bahasa diambil dari kata qoro'atu yaqro'u iqro', yang berarti sesuatu yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Nama-nama lain Al-Quran ialah Al-Hikmah, memiliki arti kebijaksanaan, Al-Bayan, memiliki arti penerang, An-Nur, memiliki arti cahaya, Al-Kalam, memiliki arti ucapan atau firman, Al-Bushra, yaitu memiliki arti kabar gembira, Al-Huda, memiliki arti petunjuk. Menurut As-Sunnah atau Al-Hadis, secara bahasa, menurut bahasa, hadis adalah perkataan Rasulullah SAW. Secara istilah, menurut istilah, hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan dan ketepatan dan persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nama lain dari hadis. Satu, atsar, menurut istilah yaitu segala sesuatu yang diuraikan dari sabda dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi SAW. Khobar, menurut istilah yaitu sumber ahli hadis, baik warta dari Nabi maupun dari sahabat ataupun warta dari tabi'in. As-Sunnah, menurut istilah muhaddisin, ialah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, sifat, kelakuan maupun berupa takrir. Perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian akhlak. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni al-khulq, yang berarti tingkah laku, kebiasaan atau kelakuan. Yang kedua, secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawi, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau sekali waktu saja. Ruang lingkup akhlak itu meliputi 4 perkara, yaitu akhlak bermasyarakat, akhlak pribadi, akhlak bernegara, dan akhlak beragama. Akhlak bermasyarakat yaitu moral timbul di dalam masyarakat. Sejak dahulu manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri, tetapi berkelompok, saling membantu dan saling membutuhkan. Akhlak pribadi yaitu yang paling dekat dengan seseorang adalah dirinya sendiri, maka hendaknya seseorang itu menginsafi dan menyadari diri sendiri, karena hanya dengan insaf dan sadar kepada diri sendirilah pangkal kesempurnaan akhlak yang utama. Akhlak bernegara yaitu mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa sama denganmu, tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah airmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib yang sama, dan ketahuilah bahwa engkau adalah salah seorang dari mereka dan engkau tunggu tenggelam bersama mereka. Akhlak beragama yaitu akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan.
Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengertian ibadah. Pengertian ibadah yaitu ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri. Sedangkan secara istilah atau syarak, ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan serta mencakup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik yang berupa awal maupun afal, perkataan dan perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Pembagian ibadah yaitu ada 3: ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah afal. Ibadah hati yakni ibadah hati atau qalbiyah, antara lain memiliki rasa cinta atau muhabbah, rasa takut, khauf, mengharap, raja, senang, roghbah, ikhlas, dan tawakal. Ibadah lisan yaitu ibadah lisan lisani antara lain zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa, atau membaca ayat Al-Quran. Ibadah lisan ini harus koneks, yakni menyambung dengan kehusukan hati, qalbi. Ibadah afal, ibadah fisik atau perbuatan harus dilakukan oleh seluruh anggota tubuh, dan ini juga harus disertai dengan keikhlasan hati. Jadi dalam ibadah ini bisa disebut juga zahir dan batin. Zahirnya adalah badan, sedangkan batinnya adalah hati. Maka bisa juga disebut dengan ibadah badaniyah wa qalbiyah. Contoh ibadah perbuatan misalnya berhaji, berjihad, dan yang semisalnya. Tujuan ibadah: pertama, untuk menghadapkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memfokuskan di dalam keadaan supaya mencapai derajat yang tinggi, yaitu takwa. Kedua, supaya terciptanya suatu kemaslahatan serta menghindari dari perbuatan tercela dan mungkar. Maksudnya ialah bahwasanya manusia itu tidak terlepas dari imtitsalu amrihi wa jitnabu wa nawahihi, senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pembahasan yang keempat yaitu pengertian syariah. Secara etimologi, syariah berarti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti puasa, sholat, haji, zakat, dan seluruh kebajikan syariat dalam istilah syar'i, hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hambanya, baik hukum-hukum dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, dan penetapan. Syariat dalam penjelasan Qardawi adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan serta dalil-dalil yang berkaitan dengan keduanya seperti ijma' dan qiyas. Syariat Islam dalam istilah adalah apa-apa yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya dari keyakinan, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, sistem kehidupan dengan dimensi yang berbeda-beda untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.